Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fahrul Razi SPDI, guru Bahasa Indonesia di kelas 4 Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fida, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG, guru tertentu, tahap 2 tahun 2025. LPTK saya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan nomor NIM 2440 2500 558. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada uji kinerja atau UKIN di kelas 4 dengan tema diriku. Materi yang akan dibahas adalah kalimat transitif dan kalimat intransitif. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, sudah makan siang semuanya? Sudah. Ya, siapa yang belum makan siang? Sudah makan semuanya ya? Baik, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada siang ini dengan semangat dan dengan antusias. Baik, anak-anak sekalian, ya pada hari ini ya kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas kita pada siang hari ini. Ya, sebelum pembelajaran akan dimulai, ya silakan ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Ya, silakan. Ya. Membaca doa sebelum belajar. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ketua kelas ya yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran dalam pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya, yang disebut namanya bilang hadirah ya. Adifa absen Maisa. Hadir. Aza Sela Kusuma. Askia Kuinsa Sanum. Pina Abida Herangga. Dinda Ruli Prameswari. Zakiyah Nur Azizah Nafis. Hadir. Hafiza Khaira Lubna. Hanania Ulfa Ramadhani. Kanala Raline Ramadhani. Khairah Cantika. Saniatu Zulfa Lutfiyah. Ya, hadir semuanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Baik. Baik, anak-anak sekalian, silakan siapkan perlengkapan dan peralatan di atas mejanya masing-masing. Siapkan alat tulis, kemudian buku tulis dan buku paket bahasa Indonesia. Sudah disiapkan semuanya? Ya, baik. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita nyanyikan lagu nasional
terlebih dahulu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang hafal? Oke, kalau nggak hafal, Bapak akan setel ya di laptop. Nanti semuanya mengikuti ya, mengikuti yang ada di depan. Oke, sudah ya? Iya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Belum. Tuwaga, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, baik, tepuk tangan semuanya. Ada yang hafal lagu ini tanpa melihat? Ada yang hafal? Nah, hafal insya Allah ya, karena ini adalah lagu nasional, lagu kebanggaan kita, Republik Indonesia. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kita menghafalkan, membaca Asmaul Husna ya. 1 sampai 20. Ya. Hafal semuanya? Sampai Yaqobit. Ya, yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliku ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qabid. Ya cukup sampai 20 aja. Ya. Mau lagi? Mau lagi? Sekali lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliku ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qabid. Ya, oke, sampai situ. Tepuk tangan semuanya. Ya. Oke. Sebelum dimulai, seperti biasa kita tepuk-tepukan dulu, kita ice breaking dulu supaya nggak ngantuk ya. Oke, tepuk semangat, tepuk 2 jempol, tepuk sukses, dan tepuk fokus. Ada 4 tepuk ya. Oke, yang pertama tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, tepuk 2 jempol, tepuk 2 jempol.
jempol kanan, jempol kiri, dua jempol mantul. Ya, tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses. Sekali lagi, tepuk sukses. Di hatiku Ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. sukses. Oke, baik. Tepuk tangan semuanya. Ya. Oke, selanjutnya, alhamdulillah, sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami unsur kalimat transitif dan kalimat intransitif. Tujuan yang kedua, melalui cerita, peserta didik dapat menganalisis kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kemudian yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik dapat menemukan, membandingkan, dan membuat kalimat transitif dan kalimat intransitif. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Ya, apakah kalian tahu bahwa kalimat itu memiliki pola? Tahu apa enggak? Ya, kalau nggak tahu nanti kita akan belajar ya. Yang kedua, apakah ini maksud dengan kalimat transitif dan kalimat intransitif? Kemudian yang ketiga, bagaimana contoh kalimat transitif dan kalimat intransitif? Yang keempat, dapatkah kamu memberikan contoh kalimat transitif dan intransitif dari pengalaman sehari-harimu? Ya, itu pertanyaan pemantik untuk materi hari ini. Oke, baik. Selanjutnya, sekarang pertanyaannya, apa itu kalimat? Ya, siapa yang mau membaca? Apa itu kalimat? Oh ya, silakan. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa yang minimal terdiri dari subjek dan predikat, serta dapat berdiri sendiri karena memiliki makna lengkap. Dalam penggunaannya, kalimat dapat digunakan berdasarkan struktur, makna, maupun fungsinya. Iya, good job. Fungsinya. Jadi kalimat itu sebenarnya memiliki pola. Kalau kalimat tidak memiliki pola, maka dia bukan kalimat. Karena kalimat itu adalah susunan dari beberapa kata. Tentunya dalam kalimat itu pasti ada polanya. Ya. Bagaimanakah polanya? Ya. Ya, kalimat berdasarkan predikat verba. Nah, kalimat berdasarkan predikat verba dibagi menjadi dua, yaitu ada kalimat transitif dan kalimat intransitif. Ya, kalimat transitif dan kalimat intransitif. Nah, sekarang apa itu kalimat transitif? Ya, coba siapa yang mau membaca? Siapa yang mau baca, yo? Ya, coba yang tadi yang, coba tua kelas, ayo baca. Ya, baca. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek tanpa objek. Kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Ya, baik, cukup. Kita beri tepuk tangan. Ya. Ya, jadi kalimat transitif itu kalimat yang memerlukan atau membutuhkan objek. Ya, tanpa objek, kalimat transitif tidak menjadi lengkap atau kurang sempurna. Ya, jadi kalau tidak ada objek, kalimat tersebut kurang sempurna. Jadi kelihatannya kalimatnya aneh karena masih ada yang kurang. Nah, itu namanya kalimat transitif karena dia membutuhkan objek. Nah, kemudian kalimat transitif memiliki ciri-ciri. Apa ciri yang pertama? Coba sebutkan, ayo. Mempunyai predikat verba aktif transitif, biasanya berawalan mu. Ya, jadi ciri yang pertama, predikatnya berupa verba aktif transitif yang berawalan me.
Predikatnya itu apa? Berupa kata kerja. Biasanya berawalan me. Coba contoh kata kerja yang berawalan me apa? Menulis. Terus apa lagi? Membaca. Mencuci. Menggambar. Apa? Menggambar. Menggambar. Apa lagi? Melukis. Menyapu. Mengepel. Apa lagi? Sebelah sini nggak ada suaranya. Ayo apa? Memasak. Betul. Sebelah sini apa? Menggambar. Sebelah sini mencuci. Sebelah sini menyapu. Sebelah sini mewarnai. Betul. Mengepel. Ya, apalagi sebelah sini membersihkan. Bisa membersihkan, masuk ya. Jadi ciri yang pertama, kalimat transitif itu berawalan apa? Berawalan me ya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya harus diikuti oleh objek langsung. Nah, jadi harus ada objeknya. Objek itu posisinya setelah predikat nih. Contoh ya, Bapak kasih contoh dalam kalimat. Nah, misalkan menulis. Nah, setelah menulis harus ada objek. Apa objeknya? Misalkan menulis apa ya? Apa yang harus ditulis? Hah? Jurnal. Betul. Menulis jurnal. Nah, contoh dari kalimat transitif. Nah, berikut adalah contoh kalimat transitif. Rina membeli baju baru. Rina sebagai subjek, membeli sebagai predikat, baju baru sebagai objek. Ya. Kemudian ayah mengendarai sepeda motor. Ayah sebagai subjek, mengendarai sebagai predikat, sepeda motor sebagai objek. Ya, itu semuanya lengkap. Ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Nah, jadi kalimatnya utuh, lengkap, sempurna. Ya, maka kalimat tersebut disebut sebagai kalimat transitif. Ya. Oke, selanjutnya kalimat intransitif. Coba siapa yang mau baca? Ya, coba. Tadi mana tadi? Nah, ya coba baca yang bawa. Ya. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Ya, betul. Kalimat yang tidak memerlukan objek. Ciri-cirinya yang pertama apa? Ayo baca bareng-bareng. Predikat berupa verba intransitif tidak berobjek. Ya, maksudnya apa Pak ya? Jadi predikatnya itu berupa kalimat intransitif atau tidak berobjek. Jadi biasanya kalimat intransitif itu tidak ada objeknya. Jadi langsung keterangan. Setelah kata kerja, setelah predikat, dia diikuti keterangan. Keterangan ada 3 macam. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, dan ada keterangan cara. Ya, itu keterangan. Ya. Terus yang kedua apa? Tidak dapat diikuti objek langsung, tetapi ya, tadi sudah dijelaskan ya. Yang ketiga selanjutnya, jika diberi objek menjadi salah secara struktur. ya. Satu lagi, kalau kalimat intransitif itu tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Kalau transitif bisa diubah menjadi kalimat pasif ya. Nah, jadi intransitif itu polanya seperti ini. Nah, ini contohnya. Contoh kalimat intransitif ya. Dia tidur di kamar. Perhatikan, dia sebagai apa? Subjek. Tidur sebagai Predikat. di kamar sebagai. Nah, kira-kira ada nggak objeknya dari kalimat itu? Keterangan. Ya, intinya kalau kalimat intransitif itu tidak bisa ditambahkan dengan objek. Ya. Nah, kemudian yang kedua, anak itu menangis keras. Anak itu sebagai menangis sebagai Predikat. keras sebagai. Keterangan.
Nah, kira-kira keras di sini keterangan apa? Keterangan waktu, tempat, atau cara? Cara. Keterangan cara, karena mana? Nah, kalau di kamar keterangan waktu, tempat, atau cara? Tempat, karena menunjukkan apa? Menunjukkan lokasi atau tempatnya ada di kamar. Nah, itu ya, itu contoh dari kalimat intransitif. Terus, sekarang kita pahami perbedaan antara kalimat transitif dan kalimat intransitif. Yang pertama, dari segi objek, kalimat transitif itu membutuhkan objek, sementara intransitif tidak membutuhkan objek. Yang kedua, dari predikat, kalimat transitif kata kerjanya transitif, kalau intransitif kalimatnya kata kerjanya intransitif. Terus yang ketiga, dari segi strukturnya, kalau kalimat transitif itu polanya SPO atau SPOK. Kalau intransitif kalimatnya hanya SP atau SPK. Misalkan yang intransitif SP, adik berlari, ya, atau adik berlari. Tadi udah ya, ini kita sudah pelajari kalimat transitif memerlukan objek. Contoh, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi kalau intransitif tidak perlu objek. Yopi bernyanyi, udah gitu aja. Dia tidak ada objeknya. Nah, kalau transitif, Yopi Nah, kalau transitif ada menyanyikan. Tapi kalau intransitif, Yopi biasanya awalannya ya, Yopi bernyanyi, Yopi berlari, Yopi berjalan, Yopi bermain, Yopi apa lagi? Berenang. Nah, itu yang awalan ya. Baik, sekarang ya, masing-masing kelompok nanti akan Bapak bagikan kartu ya, atau tempelan, yang mana kalian nanti akan menempelkan kalimat yang sudah Bapak bagikan di papan tulis. Coba Bapak minta 2 orang untuk menempelkan kertasnya. Nanti masing-masing kelompok, ya ini ada 6 kelompok, ya jadi nanti menempelkan tempelan yang sudah Bapak buat ya. Bapak bagi 4, 2, 3, 4 ya. Ya. Nah, oke, kita mulai dari sekarang. Yuk, dari kelompok sini dulu deh, dari kelompok 1, yuk. Kalau awalan transitif. Itu ada polanya itu apa? SPK. Kalau SPK tadi apa berarti? Tadi SPK nih. Nah, SP atau SPK berarti intransitif. Kalau lengkap SPOK berarti masuknya transitif ya. Dah, ayo silakan. Siapa yang mau nempelin duluan? Dari sini? Udah? Kalimat apa? Sandi menjual minuman. Yuk, tempel. Masuknya kemana? Ya apa? Andi bermain kelereng. SPO. Ya, berarti transitif. Yuk. Budi jatuh di lapangan. Intransitif. Terus? Ya, apa masuknya? Ini pola kalimatnya apa? SPK. Berarti ya betul ya, intransitif. Terus selanjutnya? Maryam berlari dengan cepat. Berarti apa? Intransitif, betul. Ya. Baik, sudah terpasang semuanya ya. Jadi ini adalah contoh dari kalimat transitif dan intransitif. Baik, untuk pemahaman ya, untuk pemahaman dalam memahami kalimat transitif dan transitif, maka kita kuatkan dengan membaca sebuah cerita. Dimulai. Kupu-kupu berhati mulia.
Di suatu pagi yang cerah, ada seekor semut sedang berjalan-jalan di taman. Dengan perasaan yang gembira, semut tersebut berkeliling taman yang indah itu dan menyapa hewan-hewan lain juga yang berada di sana. Hingga matanya tertuju pada sebuah kepompong yang sedang menggantung di ranting. Ya, oke, baik, tadi teman kalian ya sudah membaca kisah kupu-kupu berhati mulia. Jadi di situ cerita atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tadi atau cerita tadi adalah ya bahwasannya seekor semut yang awalnya dia menghina seekor kepompong tadi. Maka ketika semut tadi tertimpa musibah, tertimpa bencana, yaitu tertimpa ranting yang jatuh dari atas, akhirnya apa yang dilakukan oleh kupu-kupu tadi? Apakah kupu-kupu tadi tidak menolongnya? Menolong atau tidak menolong? Menolong. Ya, akhirnya kupu-kupu tadi yang awalnya dihina oleh semut, akhirnya dia mau menolong dengan hatinya yang baik, ya. Kemudian dia menolong semut yang tertimpa oleh ranting. Maka cerita yang bisa kita ambil adalah kita tidak boleh menghina sesama makhluk ciptaan Allah, karena setiap makhluk ciptaan Allah itu memiliki kelebihan. Coba dari kisah tadi menelaah, ya, menganalisa mana yang termasuk dari cerita tadi, mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Mana yang termasuk dari kalimat transitif dan kalimat intransitif. Masuknya kemana? Intransitif ya. Semut sedang berjalan-jalan. Saya sedang beres-beres. Atau saya sedang merapikan baju bekas. Nah, itu udah kalimat apa itu? Saya sedang merapikan baju bekas. Kalimat merapikan, Sebagai bentuk pemahaman kalian, mari kita simak video tentang uraian singkat dari kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kita lihat video berikut tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Ini sebagai bentuk penguatan ya. Baik, setelah menyimak rangkuman video tadi, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baik. Berarti semuanya sudah paham. Ya. Oke, sekarang ini sudah terbagi menjadi beberapa kelompok, ada 6 kelompok. Setelah ini Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Ya, 1. Baik, perhatikan. Di sini ada 2 LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang pertama yang ada tulisan kalimat transitif dan transitif. Identifikasi kalimat berikut dan berilah tanda centang pada kotak yang tersedia. Jadi kalian memberikan tanda centang, ya. Tanda centang pada kalimat yang sudah disediakan. Di situ kalimatnya nomor 1, ayah membaca koran di teras. Itu termasuk transitif atau intransitif. Bunga mekar di taman, iya. Itu pola kalimatnya subjek, predikat, dan keterangan. Berarti maksudnya apa? Intransitif. Sudah selesai? Siapa yang sudah selesai yang bagian ini? Yang centang-centang sudah selesai? Ya. Kalau yang sudah selesai, pindah yang ke menemukan kalimat transitif dan intransitif. Ya, di situ ada sebuah teks ya, judulnya sepatu baru untuk ayah. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, coba yang sudah selesai tadi yang pertama sini. Bapak nilai. Tadi siapa yang ini udah? Oke. Ini betul. Ya. Ayah membeli koran di teras, kalimat transitif. Ya, betul. Nomor 2.
Sinta memasak sayur di dapur Transiti. Ya. Kita kasih tepuk wow, tepuk wow. 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 Mantul. Baik, penutup. Dengan memahami perbedaannya, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menggunakan kalimat transitif dan intransitif dalam bahasa Indonesia. Bersiap. Siap. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Baik, terima kasih anak-anak solehah sekalian. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.